Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama atau kelompok ke-1. Saya Muhammad Iqbal Al-Ghifari. Saya Rifin Julio Rizanta. Saya Muhammad Jorul Anam. Saya Samsul Ma'arif. Saya Senapanti Matonda. Saya Riki Atika. Kami akan mendiskusikan tentang pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Untuk nomor 1 dipersilakan. Untuk nomor 1 soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud variabel, tipe data, dan nilai. Berikan contohnya. Menurut saya, variabel adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data. Untuk tipe data adalah batasan yang diberikan kepada variabel untuk menyimpan data atau nilai. Sedangkan untuk nilai adalah pemberian untuk hasil terhadap data. Bagaimana untuk teman-teman? Apakah setuju? Ya, saya setuju. Ya. Untuk contohnya adalah in jumlah titik 2. Untuk tipe data masuknya adalah in untuk variabel jumlah, sedangkan nilai adalah angka 2. Untuk variabel apakah boleh jumlahnya itu lebih banyak atau ada batas minimal atau maksimal? Lanjut nomor 2 atau masih mau diskusi untuk nomor 1? Lanjut. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa perlu mempelajari variabel dan tipe data sebelum belajar coding? Tanggapan saya tentang itu karena dasar dalam ilmu coding adalah variabel dan tipe data. Jika kita mengetahui cara dasarnya, maka selanjutnya akan mudah seperti kode, penempatan spasi, huruf kapital atau kecilnya dalam proses coding. Untuk jawaban saya itu apakah bisa diterima? Iya sih, setuju, karena dalam tipe data, variabel atau nilai itu kan merupakan dasar dari pemrograman, bukan? Berarti kalau kita mau belajar coding itu harus tahu dasarnya dulu ya. Iya. Boleh lanjut? Iya. Untuk yang ketiga, tuliskan 10 penulisan variabel yang salah dan mengapa dikatakan salah. Lalu kemudian berikan koreksi penulisan yang benar. Untuk yang pertama, tidak boleh menggunakan spasi di dalam penulisan pemrograman dalam penulisan variabel. Misalkan ada 2 kata, misal ada buku, tulis, dan itu penulisannya itu tidak boleh menggunakan spasi, jadi dilangsungkan tanpa spasi, jadi buku, tulis. Itu untuk penulisan yang benar. Lalu yang kedua, tidak boleh diawali dengan angka. Misalkan tadi 2 buku, itu tidak boleh diawali oleh angka 2. Jadi untuk penulisan yang benarnya, misal buku 2, jadi diawali dengan kata dan tidak boleh diawali oleh huruf. Berarti itu enggak pakai spasi ya? Ya, itu juga tidak menggunakan spasi. Lalu untuk yang ketiga, tidak dideklarasikannya variabel. Ini itu maksudnya kayak seperti kan di dalam pemrograman itu ada yang awalan gitu, seperti in, main gitu. Lalu ada lagi di bawahnya in, lalu variabel. Nah, untuk dideklarasikan itu perlu adanya tipe data awal dengan variabel awal. Ya. Untuk
Yang keempat, menggunakan variabel dengan yang keempat Apa? yang keempat menggunakan variabel yang Menggunakan variabel dengan variabel lain. maksudnya Kayak sum. in the end is sum, ini tuh kelebihan A plus B. Untuk yang keempat itu menggunakan variabel dengan variabel lain. Dan contohnya seperti in, sum, itu salah. Lalu untuk penulisan yang benarnya in, sum sama dengan A ditambah B. Itu untuk variabel lain. Lalu menggunakan sama dengan untuk membandingkan variabel. Misal while dalam kurung X sama dengan Y, itu salah. Jadi untuk penulisan yang benarnya itu while sama dengan lagi Y. Lalu selanjutnya wajib menggunakan titik koma di akhir statement atau di akhir baris. Contohnya itu dalam tipe data dan setelah variabel. Contohnya in variabel itu jika tidak ada titik koma itu salah. Untuk penulisan yang benarnya itu in variabel titik koma. Lalu setelah selanjutnya setelah in main wajib ada kurung full awal. Contohnya tadi untuk mengawali pemrograman itu ada in main kurung buka kurung tutup, itu salah. Jadi harus setelah in main itu harus ada kurung full awal. Lalu tidak boleh diawali dengan simbol seperti simbol bintang atau yang lain. Lalu menggunakan underscore sebagai penghubung. Misalkan underscore buku tulis itu salah. Jadi untuk penulisan yang benarnya itu buku underscore tulis. Lalu tidak boleh menggunakan tipe data dalam variabel. Misalkan tadi contoh tipe data itu in atau char atau flow, itu digunakan dalam variabel itu salah. Jadi misal in variabelnya char atau variabelnya itu flow atau yang variabelnya tipe data itu tidak boleh atau salah. Lalu selanjutnya mau bertanya, kalau yang ini tidak boleh pakai spasi, harus underscore. Itu underscore Harus. Iya. Kayak sebagai penghubung antara. Berarti tidak boleh pakai underscore gitu. Ya. Ya, ya. Untuk soal nomor 4, bagaimana cara Anda mendeklarasikan variabel umur saya dan memberikan nilai di dalamnya dalam C++? Untuk nomor 4, mungkin nanti bisa di-share fotonya habis video ini. Untuk contohnya itu kayak include string using namespace, terus ke bawahnya lagi int main kurung awal buka, terus int umur saya titik koma umur saya sama dengan 19 titik koma code umur saya n code umur saya n return. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada sih.
cukup meyakinkan. Nomor 5. Nomor 5 itu soalnya apa beda skrip A dan skrip dan B? Apabila di run, mengapa demikian? Perbedaannya menurut saya terdapat di tanda petik tunggal pada baris kelima. Contohnya INT NIM saya tanda petik 90 90 90 tanda petik I. Setiap data yang di baris tanda petik akan diperlakukan sebagai teks, sehingga apabila jadikan bentuk teks, angka tersebut tidak dapat digunakan dalam operasi matematika. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya. Untuk saya sudah cukup paham. Ya, baik. Oke, selanjutnya saya akan diskusikan soal nomor 6. Soalnya, jika program dieksekusi, berapa output tabunganku? Jelaskan mengapa demikian. Menurut saya, program tersebut jika dieksekusi hasilnya adalah 250. Mengapa demikian? Karena variabel yang awalnya 500 kemudian diubah menjadi 250. Bagaimana menurut kalian? Berarti itu dikurangi Iya. apa dibagi? Bagi. Oh itu kode. Nah, sudah. Oh iya, sudah. Oke, selanjutnya nomor 7. Untuk nomor 7, lengkapi kotak kuning tersebut dengan tipe data yang sesuai dengan variabel maupun nilai yang diberikan. Untuk variabel nomor 1 dalam soal, jawaban saya nomor 1 adalah INT. Untuk nomor 2 volt, nomor 3 clear, nomor 4 bulan, dan nomor 5 clear. Gimana menurut teman-teman? Sudah sama seperti jawabannya. Iya. Selanjutnya nomor 8. Siapa? Jud. Mas Iqbal. Untuk selanjutnya, jika program dieksekusi, bagaimana output yang dihasilkan dan jelaskan demikian. Karena pada program tersebut tipe datanya sama, yaitu char, sehingga keduanya memiliki output yang sama, yaitu R kode asal nomor 82, yaitu adalah R. Oke, cukup setuju karena terdapat dalam kode asal. Cukup setuju. Selesai. Ya. Berarti pembahasan hari ini selesai ya? Yes. Ya, berarti Nah, untuk diskusi hari ini mungkin sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.